Bapak, saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan Yesus Kristus. Kita berada saat ini dalam acara Night Call GPIB. Dan sebelum kita bersama membaca dan mendengarkan, merenungkan serta memperlakukan firman Tuhan yang akan kita baca dari Alkitab, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, karuniakanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu sehingga menerangi hati dan pikiran kami untuk selalu dibaharui oleh sabda-Mu. Kami layakkan dan kuduskan kami dengan firman dan roh. Arahkanlah hati dan pikiran kami kepada firman-Mu, sehingga firman-Mu itu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup kami mohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini sesuai dengan jadwal Sapa Bina Umat itu sore atau malam hari dari Perjanjian Lama, Kitab Nabi Yeskel. Yeskel pasal 36. Yeskel pasal 36 pada ayat 22 hingga ayatnya yang ke-32 yang menyatakan demikian. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa, kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak, dan aku akan tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Ayat 34.
Bukan karena kamu aku bertindak demikian, lah firman Tuhan. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, terlebih memperlakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, narasi yang dibangun oleh Nabi Yeskel ini melalui nas Alkitab yang kita baca itu menyatakan bahwa pengampunan dan pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada umatnya Israel waktu itu mau menyatakan bahwa Tuhan Allah sendiri yang berinisiatif untuk kembali memulihkan kekudusannya yang sudah dinajiskan, sudah dicemarkan oleh umat Israel dengan tindakan mereka yang tidak sesuai sebagai umat Tuhan, umat pilihan, umat yang telah dikuduskan, dipilih, dikhususkan oleh Tuhan Allah untuk menjadi berkat dalam kehidupan mereka dan kehidupan bangsa yang lain. Mereka berbalik, mereka menyembah berhala-berhala. Akibatnya, karena mereka melanggar, menajiskan kekudusan Tuhan Allah, mereka mendapat sanksi hukuman. Namun di sisi lain, ketika Tuhan mengampuni dan memulihkan mereka kembali sebagai umatnya, umat pilihan yang dikuduskannya dan dikhususkannya, dia mengungkapkan kembali juga kekudusannya. Kekudusannya dalam rangka memulihkan kekudusannya terhadap pencemaran, kenajisan yang dilakukan oleh umat Israel yang melanggar kehendaknya. Jadi kita melihat di sini ada dua sisi, bagaikan satu keping mata uang yang punya dua sisi. Pada satu sisi, kekudusan Allah dia nyatakan melalui hukuman, sanksi jikalau umatnya melanggar kehendak dan ketetapannya. Di sisi yang satu, ketika Tuhan Allah mengampuni, memulihkan kembali umatnya itu juga dalam rangka mau menyatakan kekudusannya baik kepada umatnya maupun kepada bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena umat yang dia pilih itu dia sendiri yang kuduskan, dia sendiri yang sendirikan, dia sendiri yang khususkan, supaya mereka mestinya berlaku sebagaimana umat yang dikuduskan. Nah, karena itu kemudian kita melihat bahwa untuk menguduskan kembali umatnya, Tuhan menyatakan sebagaimana yang tertulis yang kita baca khususnya pada juga ayat 26, bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka hati yang baru, roh yang baru di dalam batin mereka, dan akan menjauhkan mereka dari tubuh mereka hati yang keras, dan Tuhan Allah akan memberikan kepada mereka hati yang taat. Sehingga terjadi pergeseran paradigma, terjadi perubahan mindset, terjadi perubahan cara berpikir. Kalau mereka berpikir ketika mereka melanggar kehendak Tuhan, mungkin mereka berpikir, kami akan minta ampun, kami akan bertobat,
pasti Tuhan akan ampuni. Tidak semata-mata begitu. Kalau toh Tuhan mengampuni, memulihkan mereka, sekali lagi untuk mengembalikan kekudusan Tuhan. Karena mereka bangsa yang kudus. Nah, selaku bangsa yang dikuduskan Tuhan, mestinya mereka melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan tetapkan. Supaya mereka kembali menjaga, memelihara, merawat kekudusan Tuhan Allah itu. Dan juga kekudusan mereka sebagai umat Allah. Nah, itu hati yang baru. Itu roh yang baru. Itu roh ketaatan kepada kekudusan Tuhan. Sebagai umat pilihan, kita juga Tuhan Yesus memilih. Tuhan Yesus selamatkan. Tuhan Yesus kuduskan. Tentu kita juga harus menjaga, memelihara, merawat kekudusan selaku umat yang Tuhan telah pilih, Tuhan sudah kuduskan, serta juga boleh menjadi berkat di dalam kehidupan dan penghidupan kita bagi orang lain. Kita tahu bahwa dalam perjanjian baru ada ungkapan dari Rasul Petrus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, sebagai umat yang telah dipilih dan dikuduskan, kita semua karena keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan, tentu juga kita punya pergumulan. Tentu juga kita punya tantangan dalam kehidupan ini. Bahkan cobaan dan godaan terhadap ancaman-ancaman yang datang dalam kehidupan kita, sekalipun kita sebagai umat pilihan, umat yang telah dikuduskan. Persoalannya, bagaimana kita menghadapi akan tantangan, ancaman, pergumulan, penderitaan yang berat dan cobaan. Terlebih ancaman pandemi COVID-19 saat ini. Ada kita larut, atau mungkin kita masa bodoh acuh tak acuh menghadapinya. Atau kita mau menyerah begitu saja atas cobaan, bahkan godaan karena virus corona ini. Sehingga hidup dan penghidupan kita tidak menunjukkan lagi umat yang dipilih, umat yang dikuduskan. Malah kita mau mengikuti kehendak kita, mau menyelesaikan, mengatasi akan tantangan itu dengan kemampuan kita. Bahkan kita bisa melarikan diri dari iman percaya dan juga berupaya menurut keinginan kita. Barangkali kita juga bisa merugikan diri kita, mengambil jalan pintas, mencelakakan orang lain, dan juga bisa merugikan orang lain. Kita mencari kesempatan dalam kesempitan yang sulit penuh tantangan ini, sehingga kita lupa kita adalah umat Allah, untuk saling topang menopang, untuk saling menguatkan, untuk saling mengasihi satu dengan lainnya. Karena itu tantangan yang kita hadapi saat ini jangan membuat kita tergoda untuk meninggalkan iman percaya kita. Janganlah kita tergoda untuk mencelakakan, merugikan diri kita sendiri, mencari jalan pintas, atau juga orang lain. Malah mengajak kita sebagai umat pilihan
untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Dahulu kita dalam kegelapan, sekarang kita berada dalam terang. Dahulu kita dikasihani, sekarang kita tidak dikasihani, sekarang kita memperoleh belas kasihan. Marilah kita menjadi berkat dalam tantangan yang kita hadapi bersama saat ini. Selaku umat pilihan Tuhan, dan kita tetap jaga, rawat, dan pelihara kekudusan. Terlebih kekudusan Tuhan Allah dan kekudusan kita juga sebagai umat Allah. Untuk selalu bisa menjadi berkat, untuk selalu hidup bersama. Kiranya kita tetap hidup sehat, hidup menjaga kekudusan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya. Umat Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, maka saatnya kita berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik dan agung, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tolonglah kami semua untuk selalu menjaga kekudusan-Mu dan juga sebagai umat yang Engkau telah kuduskan. Jauhkan kami dari segala perbuatan, tindakan, perkataan, perasaan, dan pikiran yang melanggar kehendak-Mu, sehingga kami juga boleh dalam kondisi Engkau tetap menguduskan kami. Saat ini kami berdoa ya Bapa, dalam pergumulan bersama atas ancaman dari pandemi COVID-19. Tolonglah semua yang menanggulangi, khususnya para medis, dokter, juru rawat, para relawan rumah sakit yang menangani. Tetap beri kekuatan, kesehatan, hikmat bagi mereka, semangat bagi mereka, karena mereka mempertaruhkan juga hidup dan penghidupan mereka. Tolong juga keluarga mereka yang mendukung dan menopang. Demikian juga mereka yang sakit, khususnya telah terpapar COVID-19, yang dalam pemantauan untuk pengawasan, yang isolasi mandiri maupun di rumah sakit. Tuhan juga kuatkan iman percaya mereka, selalu berharap, berseru, berdoa kepadamu. Tabahkan, sabarkanlah mereka juga semua, termasuk keluarga yang selalu berdoa dan berseru kepadamu. Biarlah kesembuhan dan pemulihan datang daripadamu ya Tuhan, dengan karya yang dilakukan oleh para medis. Engkau berkati. Dan Bapa di sorga, sertai kami, lindungi kami sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari hal-hal yang jahat. Bangunkan kami besok dengan kekuatan, kesehatan, kesegaran yang baru. Dan inilah kami semua ya Bapa, ampuni dosa, kesalahan, dan kekurangan kealpaan kami. Layakkan dan kuduskan kami semua. Kami berdoa memohon kepadamu, ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, Gembala kami yang baik. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Selamat malam Bapak, saudara-saudari sekalian. Selamat istirahat. Tuhan memberkati kita semua. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB dalam rangka menanggulangi dampak dari COVID-19. Ternyata saudara-saudara, kita perlu memperhatikan pensiunan pendeta, para janda, dan duda dalam bentuk pemberian bantuan sembako. Karena itu kami memohonkan bantuan ibu bapak saudara-saudara sekalian untuk boleh berpartisipasi dalam program membantu pendeta emeritus janda atau duda. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.